Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber, para netizen sekalian, pada kali ini saya akan memenuhi permintaan dari salah seorang netizen kita dalam kolom komentar yang meminta saya untuk membicarakan tentang hujah-hujah makalahnya atau riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa? Karena akhir-akhir ini agak dibelokkan nih ya, jalur diskusinya ini sudah dibelokkan, relnya sudah dibelokkan, seakan-akan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu keluar dari konsep atau teori-teori para ulama di dalam menetapkan ketentuan nasabnya seseorang. Padahal kalau kita baca makalahnya, beliau itu sudah banyak sekali memaparkan ya kutipan-kutipan yang beliau jadikan argumentasi dalam risetnya itu, kutipan-kutipan dari para ulama-ulama yang ternama tentang masalah bagaimana nih menetapkan nasab seseorang, apakah sahihun nasab atau masyhurun nasab atau majhulun nasab, maqtu'un nasab, tahtal bahas dan lain sebagainya ya. Nah, maka ini saya tampilkan tidak banyak, hanya beberapa saja ya. Mungkin ini sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu di dalam riset ilmiahnya itu tidak keluar dari jalur keilmuan ya. Satu contoh misalkan ya, ini di dalam riset ilmiahnya beliau ketika membantah seorang yang menanggapi makalahnya Kiai Imad, beliau itu mengutip pernyataan daripada Imam Ar-Royani ya. Bagaimana bunyinya? Ya, fahadhihi syaraitu arba'in. Ini adalah beberapa syarat penetapan nasab yang 4 gitu ya. Tulus zaman, yang pertama itu sepanjang zaman gitu loh ya. Nah, jadi supaya cepat saya baca terjemahnya aja ya. Maka inilah 4 syarat penetapan nasab: sepanjang zaman, bernisbat kepada nasab yang orang lain juga bernasab kepadanya, tidak ada penolak, dan tidak adanya dalil-dalil yang merupakan sebab ia bisa menjadi bayyinah atau bukti sehingga bisa bersaksi terhadap nasab tersebut gitu loh. Nah, ini dalil beliau gitu ya. Nah, kenapa beliau mengatakan nasab seorang itu sanadnya harus terus tertulis. Nah, ini ada kalimat apa? Tulus zaman. Jadi dari abad di mana Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu hidup sampai sekarang itu harus berkesinambungan catatannya ya. Nah, itu kalau kita mau mengikuti pendapat daripada Imam Ar-Rawyani dalam kitab Bahrul Madhab. Kemudian bagaimana pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Jawab Al-Jalil? Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadhah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya gitu loh. Istifadhah ini apa? Istifadhah ini berkesinambungan. Jadi catatan nasabnya itu berkesinambungan. Nah, jadi semua ulama nasab itu menulis nasabnya itu berkesinambungan dari mulai awal hidupnya, masa hidupnya Ubaidillah sampai kepada kita sekarang gitu loh ya. Tidak ada yang terputus riwayatnya gitu loh. Nah, kecuali ada yang menentang, baru itu bisa dibatalkan atau diturunkan derajatnya dari sahih gitu loh. Nah, kemudian bagaimana dengan nasab yang tidak suhrah wal istifadah tapi mengaku dia sebagai syarif atau sayyid gitu ya. Nah, ini pertanyaannya begini, bagaimana jika ada seorang yang keluarganya tidak dikenal sebagai syarif karena sesuatu yang lain hal, kemudian ia mengaku syarif, apakah pengakuannya bisa diterima? Nah, ia dapat diterima sebagai syarif jika ia bisa memberikan bukti-bukti bahwa yang dapat diterima bahwa ia syarif, misal dengan musyajarah nasab yang sesuai dengan kitab-kitab nasab ya gitu loh, atau dengan bukti gitu kan ya. Nah, beliau mengutip dalam kitab
al-fadlu wal kamalu min ahlil Yaman, ya. Artinya orang yang terkenal bukan syarif lalu ia mengaku syarif, maka tidak bisa ditetapkan nasabnya kecuali dengan bukti yang valid, ya. Man istafadha annahu ghairu syarifin summa idda'a syarif lam yathbut nasabuhu illa bibayyinatin. Nah, bayyinah itu apa? Tes DNA, seperti halnya zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana nasab silsilahnya Syekh Abdul Qadir itu diragukan oleh para ahli nasab, gitu loh. Maka keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani berbondong-bondong di Syria itu melakukan tes DNA, ternyata valid. Nah, itu bayyinah, bukti, gitu loh, ya. Nah, kemudian saya mengutip makalah beliau ketika menanggapi bantahan dari Buya Yahya, ya. Ketika itu Buya Yahya itu menyatakan jika seorang telah berikrar bahwa ia bernasab kepada seorang, maka yang lain tidak boleh mengingkari. Perlu diketahui bahwa ikrar tidak berkonsekuensi tersambungnya nasab jika bertentangan dengan metode lainnya, ya. Misalkan Syekh Wahwa Az-Zuhaili, beliau menyatakan al-ikraru la yansha'un nasabah wa innama huwa tariqun li itsbatihi wa zuhurihi wa thubutun nasabi bil bayyinah aqwa minal ikrar, gitu loh. Nah, saya baca artinya aja, ya. Ikrar tidak berkonsekuensi tetapnya nasab. Ia hanyalah metode menetapkan nasab dan jelasnya nasab, gitu loh. Dan tetapnya nasab dengan bayyinah, bukti dan saksi itu lebih kuat daripada ikrar. Karena sesungguhnya bayyinah atau bukti adalah dalil terkuat saat ini. Karena sungguhnya nasab walaupun tampak dengan metode ikrar tetapi tidak kuat, maka ia bisa dibatalkan dengan bayyinah, gitu loh. Nah, jadi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, ya, karena beliau dari penelitiannya itu belum menemukan ketersambungan nasabnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang diklaim oleh keluarga Alwi bin Ubaidillah yang kita kenal dengan Ba'alwi dan para habaib saat ini, gitu loh. Maka beliau itu berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah wa Adillatuh Syekh Wahba Az-Zuhaili itu, beliau menyodorkan tes DNA sebagai alternatifnya, sebagaimana keluarganya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu loh. Nah, maka kenapa kok seakan-akan orang-orang itu mengatakan Kiai Imad ini mengada-ngada? Tidak mengada-ngada. Semuanya termaktub di dalam kitab-kitab yang muktabar, gitu loh. Nah, ya toh. Jadi jangan berusaha untuk menggiring opini publik seakan-akan Kiai Imad ini ngarang-ngarang teori. Enggak, ini teori ilmu nasab seperti itu yang dipaparkan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam riset ilmiahnya yang berjudul Menakar Keabsahan Silsilah Nasab Para Habaib di Indonesia, gitu loh. Nah, jadi kalau memang sampean belum menemukan jawaban, ya toh, atau belum menemukan argumentasi untuk menguatkan nasab, maka jangan pindah jalur. Ini kan diskusi ilmiah, ya toh. Jangan memfitnah ini adu domba, ini ada propaganda dan lain sebagainya. Enggak begitu, gitu loh. Enggak begitu. Beliau kan sudah tulis semua tuh. Tinggal sampean baca, sampean pahami, gitu loh, ya toh. Nah, kemudian ada yang mengatakan lah, bagaimana kalau misalkan teorinya Imaduddin itu diarahkan ke keluarga Wali Songo? Loh, ya berani. Kenapa nggak berani? Berani, gitu loh, berani. Tapi nanti kita bahas tentang Wali Songo, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.